Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi yang akan membantu kamu di dalam meningkatkan prestasi. Salam edukasi, salam prestasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di dalam iklan, slogan, dan poster. Di video kali ini, saya kembali akan membahas tentang iklan. Adapun pokok pembahasan kita tentang menyimpulkan informasi dan pesan di dalam iklan. Bagaimana caranya? Simak uraian berikut ini. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan, menyimpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari pengertian dan karakteristik iklan. Bahkan, kamu juga sudah memahami perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Adapun maksud iklan itu sendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur pembentuk iklan terdiri dari sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Berikut uraian lengkap tentang keenam unsur-unsur pembentuk iklan tersebut. 1. Sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan menyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Unsur yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal. Lalu apakah yang dimaksud dengan pesan verbal dan pesan nonverbal? Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Sementara itu, pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan melalui gerakan atau isyarat. Misalkan gerakan mengedip mata, mengangguk, dan lain-lain. Unsur pembentuk iklan yang ketiga adalah media. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, ada yang namanya media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya media elektronik seperti televisi dan sarana-sarana media lainnya. Unsur pembentuk iklan berikutnya adalah penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat atau orang yang menjadi sasaran atau objek dari iklan tersebut. Setiap iklan memiliki objek sasaran masing-masing. Misalnya, iklan penumbuh rambut. Tentunya iklan ini ditujukan pada orang-orang yang memiliki masalah dengan kerontokan rambut. Begitupun contoh-contoh yang lainnya. Unsur selanjutnya adalah efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Unsur pembentuk iklan berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi atau respons yang dikehendaki dari penerima pesan. Dari iklan yang ditawarkan, tentunya si pengiklan mengharapkan produk yang mereka tawarkan mendapat respons positif dari penerima pesan atau penerima iklan. Respons positif yang dimaksud, si penerima iklan menjadi mau menggunakan produk yang mereka tawarkan. Penyimpulan maksud suatu iklan.
Setelah memahami sebuah iklan, pembaca dapat menyimpulkan maksud iklan tersebut. Dalam menyimpulkan sebuah iklan, pembaca memperoleh informasi berupa gagasan, pesan, ataupun ajakan, tergantung pada jenis iklan yang dibaca. Berikut ini contoh penyimpulan maksud di dalam iklan. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, gambar tersebut merupakan contoh sebuah iklan. Iklan tersebut bertujuan memberitahu halayak bahwa bermain di luar rumah lebih baik, asik dan menyehatkan dibandingkan menghabiskan waktu dengan menonton televisi, membaca komik, atau bermain video game. Perhatikan pula contoh iklan berikut ini. Iklan tersebut menjelaskan agar kita tidak melupakan bahasa ibu. Bahasa ibu yang dimaksud di dalam sini adalah bahasa daerah kita masing-masing. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berikut beberapa jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan penawaran. Yang keempat, iklan strategis. Dan yang kelima, iklan taktis. Berikut uraian lengkap kelima iklan tersebut. 1. Iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan adalah jenis iklan yang mempunyai tujuan untuk menarik perhatian masyarakat umum mengenai suatu hal-hal yang bersifat memberitahukan atau mengumumkan sesuatu kepada halayak ramai. Contohnya, iklan pemberitahuan lowongan pekerjaan maupun iklan pemberitahuan atas meninggalnya Bapak ... Jenis iklan yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah jenis iklan yang mempunyai tujuan untuk memberikan penerangan dan pencerahan mengenai sesuatu hal. Biasanya iklan jenis ini diterbitkan oleh instansi maupun lembaga pemerintah. Misalnya, iklan posyandu yang diterbitkan oleh puskesmas atau rumah sakit, iklan pelayanan pajak yang diterbitkan oleh pemerintah pajak, dan lain sebagainya. Jenis iklan yang ketiga adalah iklan penawaran. Iklan penawaran atau disebut juga dengan iklan niaga merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada halayak ramai agar dibeli oleh masyarakat yang menjadi target konsumennya. Jenis iklan yang keempat, iklan strategis. Iklan strategis adalah iklan yang digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Dan yang kelima, iklan taktis. Iklan taktis adalah iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respons dengan merek tertentu. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, di zaman yang modern seperti sekarang ini, hampir setiap hari kita menemui iklan. Seakan-akan hidup kita dikelilingi oleh iklan. Iklan dapat kita temui di rumah, di jalanan, di pasar, di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya. Kamu pasti akan menemukan iklan. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang ataupun masyarakat. Berikut tujuan atau fungsi iklan lainnya. 1. Fungsi informasional. Iklan ini memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh setelah memakai produk mereka. 2. Fungsi transformasional.
Iklan ini berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, atau teknik-teknik dalam mencapai sukses. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, demikianlah penjelasan tentang cara menyimpulkan informasi dan pesan di dalam iklan. Apabila video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-temanmu. Sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam prestasi.